Halo semua, selamat datang di channel Dapur Nyoman. Di video kali ini aku akan bikin pastry dengan isian selai blueberry asli. Bikin kulit pastrinya ini gampang, sederhana, ekonomis, dan pastinya nggak perlu masukin kulkas. Sebelum mulai, ayo subscribe dulu channel ini dan follow Instagram kita @nyomandapur. Terima kasih. Semua bahan, takaran, dan cara membuat sudah tertulis lengkap di description box. Aku akan mulai dari bikin kulit pastrinya dulu. Ini aku pakai margarin ya. Kalau kalian punya butter itu lebih baik lagi. Lalu tambahkan garam dan aku kocok sampai sekedar tercampur dengan garamnya seperti ini. Lanjut tambahkan tepung terigu serbaguna. Lalu kembali diaduk tepung terigu dan juga margarinnya agar teksturnya sampai berpasir seperti ini. Nah, kalau udah ini bisa langsung ditambahkan air ya. Lanjut aku uleni dengan tangan, dan ini tanganku udah dicuci bersih ya. Kalau masak-masak kayak gini, alat-alat dan tangan kita itu harus dijamin sudah bersih supaya hasilnya juga enak. Nah, lanjut ini diuleni sampai tercampur rata seperti ini, lalu bulatkan dan istirahatkan selama kurang lebih 30 menit supaya adonan lebih rileks. Selagi menunggu, di sini aku udah siapin course pad. Aku pakai yang merek Gold Baleine. Course padnya ini bagus, nggak ngendal, dan di sini aku cuma pakai 40 gram untuk 250 gram tepung terigu tadi ya. Aku ratain dulu course padnya pakai spatula supaya lebih lembut sebelum dipakai nanti di adonan. Untuk alas kerjanya, aku taburi dengan tepung terigu terlebih dahulu, lalu pindahkan adonan yang tadi sudah diistirahatkan ke atas alas kerja. Terus ini aku potong dulu seperti ini supaya lebih gampang membentuk kotak. Lanjut aku gilas adonannya dengan rolling pin seperti ini sampai adonannya lebar dan agak tipis ya. Ambil course pad yang tadi sudah dihaluskan, lalu oleskan di atas adonan seperti ini. Oleskan secara merata ya sampai ke ujung-ujungnya. Nah, selanjutnya kalau sudah rata seperti ini, lakukan lipatan single. Ini lipatan single yang pertama. Lalu kita pindah dulu posisi adonannya. Lanjut taburi tepung di atasnya supaya nggak lengket. Lalu digilas lagi dengan rolling pin, memanjang seperti ini. Lakukan lipatan single yang kedua. Lalu tutup dan istirahatkan selama 10 menit. Dan ini setelah 10 menit, taburi lagi di atas adonannya dengan tepung, lalu digilas lagi dengan rolling pin sampai memanjang seperti ini. Lanjut lakukan lipatan single yang ketiga. Istirahatkan lagi selama 10 menit. Kalau udah 10 menit, selanjutnya taburi lagi tepung di atasnya. Dan gilas lagi adonannya, ini yang terakhir ya. Setelah ini adonannya bisa langsung dipakai atau kalau mau disimpan di freezer juga boleh. Kalau udah selesai digilas, ini aku ratain pinggir-pinggirannya kayak gini pakai rolling pin. Jadi aku memang nggak ada potong-potong gitu bagian ujungnya, jadi nggak ada yang terbuang. Terus adonannya aku bagi jadi 3. Nah, hasilnya seperti ini bisa langsung disimpan di freezer sebagai stok. Bisa dikeluarkan 1 jam sebelum dipakai ya. Lalu bisa dibentuk dan diisi dengan isian sesuai selera. Untuk kali ini aku akan pakai 2 lembar dulu aja ya. Aku akan bikin pastry dengan isian selai blueberry. Nah, masing-masing lembarannya ini aku bagi lagi menjadi 3. Seperti ini. Lalu akan aku iris-iris di bagian tengahnya. Ini untuk bentuknya sesuai selera aja. Terus ini di bagian tengahnya aku tekan-tekan dengan rolling pin supaya bisa meletakkan selai. Pinggirannya aku tekan-tekan dan ditekan dengan garpu seperti ini supaya ada motifnya dan jadi hasilnya lebih cantik.
tata di atas loyang yang udah diolesi dengan margarin supaya nggak lengket. Nah, terus ini untuk sisanya 1 lembar lagi aku bungkus dengan plastik wrap dan bisa disimpan di freezer. Bisa bertahan sampai 1 bulan. Untuk puff pastry yang tadi sudah aku isi selai di dalamnya, di bagian atasnya aku olesi dengan kuning telur seperti ini. Nah, kalau udah lanjut akan aku oven di suhu 220 derajat api atas bawah selama 20 menit. Ini dia hasilnya setelah di oven. Hasil pastrinya cantik, mengembang, dan berlapis-lapis seperti ini. Padahal bahan-bahannya ekonomis dan juga hemat korslet. Prosesnya juga gampang, cuman pakai lipatan single dan nggak ada masuk-masukin kulkas. Tapi hasilnya sangat memuaskan, rasanya juga enak, manis, gurih, dan bikin nagih. Oke, segitu dulu videoku kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Tetap support channel ini and see you on my next video. Bye-bye!